Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Aminatul Huada dari PGMIE akan menjelaskan materi ilmu tauhid tentang alam kubur dan akhirat. Pengertian alam kubur atau alam barzah yang dikenal dengan pintu gerbang menuju akhirat atau batas tepi dunia dan akhirat. Barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat nanti. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Di alam kubur, terdapat 3 pertanyaan pokok malaikat di atas. Dalam riwayat lain diikuti dengan 3 pertanyaan lainnya sehingga menjadi 6 pertanyaan, yaitu yang pertama, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, Man dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, Man nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, Man kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, Aina qiblatuka, di mana kiblatmu? Yang keenam, Man ikwanuka, siapa saudaramu? Terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat ketika di alam kubur, jawaban yang akan kita ucapkan itu tergantung dengan bekal amal, ibadah, dan keimanan kita selama hidup di dunia. Selain itu pula, setan-setan yang senantiasa mengganggu manusia juga akan datang di alam kubur kita untuk terus memberikan tipu dayanya dan menyesatkan. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan adalah saat di mana segala yang mati hidup kembali. Mereka dikeluarkan dari alam kubur untuk dihisap seluruh amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats terjadi hanya 1 kali dan menandakan akan dimulainya alam yang besar dan agung dari seluruh tingkatan alam semesta. Pada saat itu, seluruh manusia akan dihidupkan kembali dan diadili sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Setelah peniupan sangkakala yang pertama, hancurlah seluruh alam semesta dan matilah seluruh makhluk yang bernyawa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah seperti jasadnya para nabi dan rasul yang masih tetap terjaga dan utuh. Semua tulang belulang dan anggota badan manusia hancur, kecuali 1, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor inilah Allah menyatukan bagian-bagian tubuh manusia yang telah hancur. Allah telah membuat perumpamaan tentang kebangkitan manusia dari alam kubur. Seperti tanah mati yang disiram hujan lebat, maka dengan seketika tumbuhlah rumput-rumput di atasnya. Seperti itulah manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Bahwasannya setiap tulang ekor yang dimiliki manusia tidak bisa hancur oleh apapun. Ketika Allah menyiramnya dengan air hujan, maka tumbuhlah manusia dari alam kuburnya seperti sedia kala. Maka ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, kembalilah seluruh ruh kepada jasadnya dan bangkitlah seluruh manusia dari alam kubur dengan sangat cepat untuk menghadap Tuhan mereka dan untuk menjalani pengadilan amal. Manusia dibangkitkan dengan keadaan yang baru dan sifat yang baru sesuai dengan perbuatan semasa di dunia. Maka manusia mulai memasuki alam akhirat, dan di alam ini manusia akan kekal selamanya. Terkumpullah pada hari tersebut seluruh manusia yang pernah hidup di alam dunia, dari manusia pertama hingga manusia terakhir, sehingga tidak setapak bumi pun yang kosong. Hisab atau Yaum al-Mizan atau al-Hisab atau hari perhitungan amal adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan alasannya masing-masing. Yaumul al-Mizan ini bisa disebut juga dengan Yaumul al-Hisab, yaitu hari perhitungannya seluruh amal perbuatan manusia, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang.
Macam-macam hisab. Penghisapan manusia itu berbeda-beda. Sebagian manusia mengalami penghisapan yang sulit. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang berdosa, yang telah menyekutukan Allah, telah melanggar syariatnya, dan telah mendustakan para rasul. Sebagian orang mukmin yang melakukan maksiat pun terkadang menjalani penghisapan yang lama dan sulit, karena banyak dan besarnya dosa-dosa mereka. Sebagian manusia masuk surga tanpa dihisab. Mereka adalah orang-orang yang telah mencapai puncak dalam hal keimanan, ketakwaan, kebaikan, dan jihad. Sebagian manusia yang lainnya dihisab dengan hisab yang mudah. Mereka tidak didebat dalam hisab, tidak diperiksa secara mendetail, dan tidak diinterogasi, tapi hanya ditunjukkan dosa-dosa mereka kemudian diampuni. Gambaran Al-Qurtubi tentang hisab. Al-Qurtubi berkata, seluruh manusia dibangkitkan dari kubur ke padang mahsyar. Mereka berdiri di sana selama Allah kehendaki, dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Ketika telah tiba saatnya, Allah telah hendak menghisab mereka. Kitab-kitab yang ditulis oleh para malaikat pencatat diperintahkan untuk menyebutkan amal perbuatan manusia, lalu diberikan kepada mereka. Di antara mereka ada yang diberi kitabnya di sebelah kanan. Mereka itulah orang-orang yang bahagia. Dan di antara mereka ada yang diberi kitabnya di sebelah kiri atau belakang, yaitu orang-orang yang sengsara. Dan pada hari itulah masing-masing membaca kitabnya. Siratal mustaqim. Kata siratal mustaqim selain mempunyai pengertian jalan yang benar, juga berarti titian di neraka sebesar rambut dan tajam sekali. Menurut pengertian syara atau hukum Islam, as-sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas panggung-panggung neraka jahanam yang akan dilewati oleh umat manusia, baik orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian. Para ulama sepakat tentang adanya as-sirat di alam akhirat, dan ia merupakan salah satu perkara gaib yang wajib diimani oleh setiap muslim. Siratal mustaqim adalah sebuah ungkapan atau istilah yang disebut dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim. Secara bahasa, sirat berarti jalan yang mudah dilalui, sedangkan mustaqim yaitu jalan yang lurus, serta tidak bengkok dan cacat. Siratal mustaqim atau al-sirat al-mustaqim atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, yaitu agama Islam itu sendiri. Bukanlah seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa ia adalah jembatan siratal mustaqim yang menghubungkan antara surga dan neraka. Barang siapa yang dapat melintasi jembatan siratal mustaqim, maka ia akan selamat dari jilatan api neraka sehingga masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Gambaran mengenai siratal mustaqim. Pada hari terakhir dari masa-masa hari mahsyar, sebagian hamba dihimpun dan digiring menuju surga, sedang sebagian yang lain digiring menuju neraka. Setelah itu, seluruh hamba akan menyeberang sebuah jembatan atau syirat. Jembatan syirat dibentangkan di atas neraka agar dilewati oleh orang-orang beriman, baik dari kalangan Islam maupun ahli kitab, para pelaku dosa besar dan perbuatan maksiat dari kalangan umat. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepadaku bahwa jembatan sirat itu lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Ibnu Mas'ud berkata, jembatan sirat merupakan jalan yang lurus sepanjang neraka. Bentuknya seperti pedang yang tajam, dapat mematahkan dan licin. Di atas jembatan sirat itu terdapat besi-besi yang berasal dari neraka. Besi-besi ini mencakar dan mencengkeram siapa saja yang dikehendaki. Setiap hamba akan melewatinya sesuai kadar amalnya saat masih hidup di dunia. Ada yang melewatinya dengan cepat seperti kedipan mata.
cahaya kilat, hembusan angin, burung terbang, dan penunggang kuda atau unta. Ada pula yang merangkak dan sulit sampai akhir, selamat sampai ke ujung, selebihnya berguguran ke dalam neraka jahanam. Ketika menyeberangi Sirat ini, tidak seorang pun yang bercakap-cakap atau berbicara. Hanya para rasul yang berbicara, karena saat itu adalah saat amat yang mengerikan dan menakutkan. Para rasul berdoa untuk umatnya masing-masing. Doa ini menunjukkan bahwa mereka amat sayang kepada umatnya. Artian syafaat. Kata syafaat diambil dari kata syaf'u yang berarti dua. Abu Al-Qasim memberikan definisi terhadap kata al-syafu, yaitu berkumpulnya sesuatu kepada sesuatu yang semisalnya. Beliau juga mengemukakan beberapa pendapat lain mengenai definisi kata al-syafu yang diambil dari surat Al-Fajr ayat 3. Di antaranya A. Al-syafu diartikan setiap makhluk itu tersusun. Definisi ini berpijak pada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49. Dan Al-Watru adalah Allah, karena Allah itu esa. Di antara mustafir yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Ibnu Abbas dan Imam Mujahid. B. Al-Syaf'u diartikan dengan hari Idul Adha dan Al-Witru diartikan dengan hari Arafah. Yang menafsirkan demikian antara lain Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Syekh Nawawi. C. Al-Syaf'u diartikan dengan keturunan Adam dan Al-Watru diartikan dengan Adam. Kata Al-Syaf'u dan Al-Watru berada dalam satu ayat. Maka ketika para ulama memberikan pengertian, secara otomatis tidak akan jauh dari menyandingkan makna dari kedua kata tersebut. Sedangkan definisi syafaat secara etimologi adalah bergabung dengan yang lain untuk memberikan pertolongan kepada yang memintanya. Umumnya penggabungan ini dilakukan oleh orang yang lebih tinggi kehormatan dan martabatnya kepada orang yang lebih rendah. Pengertian surga. Surga adalah ganjaran yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang dicintainya dan yang taat kepadanya. Surga berisi akan kenikmatan yang tiada tara. Siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia termasuk orang yang beruntung. Surga merupakan kediaman bagi para mukmin di alam akhirat yang melibatkan aspek jasmani dan rohani yang bersifat kekal. Di dalam surga terdapat segala bentuk nikmat yang dapat dibayangkan dan yang tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Nama-nama surga yaitu surga Firdaus, surga An, surga Naim, surga Mawa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, surga Al-Muhamul Amin, dan surga Khuldi. Neraka. Neraka dalam bahasa Arab disebut al-nar, berarti sesuatu yang membakar, dan selalu memiliki kesan dengan menyala, serta dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Neraka merupakan tempat tinggal bagi orang-orang kafir dan munafik, dan juga melibatkan aspek jasmani dan rohani. Penghuninya terdiri dari para pelaku maksiat, kezaliman, dan seumpama dengan itu. Dengan itu, neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kesengsaraan tanpa kesudahan dan pengurangan. Neraka disimbolkan sebagai tempat yang penuh dengan keburukan tanpa ada sedikit pun di dalamnya kebaikan. Adapun macam-macam neraka yaitu neraka sa'ir, neraka lasda'ah, neraka sakhor, neraka jahim, neraka jahanam, neraka hawiyah, dan neraka hutomah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.